gimana sih tumbuh kembang anak saya itu, apakah sudah normal atau belum? Ini hampir pertanyaan semua orang ya. Hai, selamat datang di Parent Story Podcast, dan podcast ini adalah persembahan Parent Story yang bakal membahas segala sesuatu mengenai parenting. Bersama saya Ringo namanya. Dan saya Sabay. Ini istri saya. Iya, dan di episode kali ini kami akan mewakili Anda untuk ngajuin 10 pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyain oleh orang tua pada dokter anak. Nah, seperti yang kita ketahui banyak para ibu baru termasuk aku. Masa? Kamu udah lama, ibu lama gitu? Lumayan baru lah, baru kan. Nah, pasti kan banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan seputar anak. Karena yang namanya baru menjadi ibu, kita tuh banyak pertanyaan, gimana sih tentang tumbuh kembang anak. Banyak yang panik ya kalau misalnya baru gitu ya. Betul. Dan ini kebetulan kedatangan narasumber yang sangat tepat, yaitu adalah Dr. Reza. Hai Dr. Reza. Halo. Mbak. Sebentar dok, nggak lengkap kalau nggak pakai gelar ya. Dr. Abdul Salam SPA ya. Ya, Reza Abdul Salam, spesialis anak, betul. Oh iya, dan ini dari Rumah Sakit Brawijaya yang di Antasari ya? Ya, betul Mas. Berarti pasti banyak yang udah nggak asing lagi sama dokter tentunya. Pas, orang yang pas buat kita tanya-tanya. Betul, terima kasih banyak dokter udah hadir di podcast Parent Story. Nah, kita mau sharing sekaligus mau nanya sama dokter. Nggak apa-apa ya dok ya, kita nanya-nanya ya? Siap Mas, siap Mbak. Ini kumpulan pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh para orang tua nih dok. Mungkin dokter bosen juga kali ya ditanyain ini terus-terusan. Dokter anak yang masa bosen yang nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Ya pokoknya semoga cukup mewakili kegundahan para parents yang sedang menonton atau mendengarkan podcast ini. Oh kamu bahasanya resmi banget ya? Kan sama dokter mau agak resmi. Dokter, posisi dokter berarti ini di rumah sekarang? Iya, di rumah. Kegiatan ke rumah sakit aman nih tiap hari? Sejauh ini aman, alhamdulillah. Aman, mudah-mudahan pasien selalu sehat ya dengan kondisi sekarang. Ya, Oke dok, amin. Pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan banyak orang, terutama yang baru punya anak, ketika membandingkan anak kita dengan anak lain kok beda gitu ya. Dan sebenarnya membanding-bandingkan itu salah memang, tapi ini demi jelasnya, ada pertanyaan yang bilang, gimana sih tumbuh kembang anak saya itu, apakah sudah normal atau belum? Ini hampir pertanyaan semua orang ya. Iya, karena semua ibu-ibu tuh pasti ada khawatir tuh. Anaknya tuh tumbuh kembangnya. Umur anak kita 2 tahun segini, kok 2 tahun yang itu kok gede banget gitu. Iya. Terima kasih. Jadi yang pertama, jadi harus tahu artinya tumbuh dan artinya kembang gitu. Tumbuh itu dilihat dari 3 parameter, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Oke. Sedangkan perkembangan dilihat anak itu sudah bisa apa, skill yang bisa dilakukan itu apa. Nah, untuk yang perkembangan dilihat dari 4 aspek, yaitu motorik kasar, motorik halus, personal sosial, sama bahasa. Nah, memang namanya anak, terutama penambahan, jadi tidak hanya berat badan yang dihitung, tapi juga wajib tinggi badan dan lingkar kepala. Makanya pentingnya kalau kontrol ke rumah sakit, kontrol ke dokter anak, wajib 3 hal ini diukur. Berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nanti si dokter akan melihat ada kenaikan nggak berat badannya di tiap bulannya. Gitu. Kurva penambahan berat badan kita berdasarkan dari tabel WHO. Jadi dari 0 sampai 3 bulan itu penambahan sekitar 800 sampai 1000 gram per bulan. Gitu. Sedangkan nanti dari 3 ke 6 bulan nanti makin lama makin turun, sekitar 500 gram per bulan aja udah cukup. Gitu. Jadi dari 6 ke 9 bulan sekitar turun 300 gram, nambah 300 gram per bulan aja udah cukup. Gitu. Jadi memang semakin bertambahnya usia, penambahan berat badan semakin turun. Dan itu biasa ibu-ibu baru itu akan panik ya dok, kayak misalnya kok ini beratnya cuma naik segini doang. Betul. Nah itu dia. Jadi jangan khawatir. Jadi seiring bertambahnya usia, penambahan berat badan akan semakin menurun. Hal yang normal, gitu. Karena semakin lama semakin aktif anak itu, gitu. Berarti kalau tabel yang tadi tabel ukuran tumbuh kembang anak itu bisa di googling juga ada ya untuk tabel WHO itu ada ya. Jadi
Betul. Jadi untuk chart dari namanya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala kita pakai dari chart dari WHO. Panduannya itu. Dan kemudian untuk perkembangan mungkin dilihat per 2 atau per 3 bulan sekali dilihat anaknya sudah bisa apa. Gitu. Sedangkan yang namanya tadi saya bilang perkembangan dari pertama dari motorik kasar dilihat 0 sampai 3 bulan minimal tuh kepala lehernya sudah mulai ngangkat gitu. Nanti di 3 sampai 6 bulan anaknya mulai miring kiri, miring kanan. Jadi itu harus bertahap seperti itu. Dan lihat anaknya sudah mampu atau belum. Itu mungkin. Oke. Dan selalu selalu disesuaikan tiap bulannya gitu. Maksud saya selalu disesuaikan dengan usia anaknya. Jadi jangan banding-bandingkan dengan orang lain sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya anak Iya silakan. Kalau misalnya? Iya kalau misalnya ada nggak kayak misalnya anak ini dalam 2 bulan atau 3 bulan ini tidak ada perkembangan yang sesuai, apakah harus dilihat lagi berikutnya atau apa yang harus dilakukan gitu dok? Untuk pertama lihat pertumbuhan dulu. Lihat kalau pertumbuhannya kenaikan berat badannya tidak adekuat, si dokter akan menanyakan kira-kira apa nih penyebabnya berat badan nggak adekuat. Yang paling sering kejadian adalah kurang nutrisi gitu. Misalnya kalau ASI-nya kurang, kita bisa kita pikirkan berapa jumlah ASI-nya yang masuk. Mungkin kita bisa berikan tambahan susu formula atau tambahan makanan pendamping yang dipercepat gitu, itu masih bisa. Yang kedua, untuk perkembangan dilihat si dokter akan melihat anaknya udah bisa apa gitu. Kalau emang belum ada kemajuan, dia akan evaluasi. Jika perlu, kalau emang perkembangan tidak sesuai, akan kita konsulkan ke dokter namanya dokter anak untuk ahli masa tumbuh kembang gitu. Kan dilihat kembangannya perlu namanya terapi khusus kah atau namanya fisioterapi kah, dilihat dari situ. Tergantung dari pasti rujukannya nanti ada dari dokter anak kan untuk terapi kemana dan segala macam. Nah, berarti ya silakan. Sebenarnya ada bukannya ini promosi, jadi ada aplikasi yang direkomendasikan dari DAI namanya Primaku. Di situ sudah mencapai itu sih yang bapaknya nggak tahu. Saya memang agak kurang melihat. Itu udah lengkap banget. Ya betul, sudah lengkap. Jadi sudah ada namanya lihat nanti. Jadi tiap bulan dilihat, udah kontrol ke dokter anak misalnya, dilihat tadi tinggal ditulis itu berat badan usia 2 bulan berapa, 3 bulan berapa, nanti ada chart yang keluar di situ. Dan kemudian dilihat ada namanya KPSP, Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Jadi dilihat anaknya 3 bulan, ada pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Kalau 10 pertanyaan itu bisa dijawab semua, artinya perkembangan sesuai. Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi anaknya sudah mampu apa semua ada di situ. Ya. Berarti ini juga sekaligus mewakili pertanyaan banyak orang yang mengenai tentang berat badan anak yang stuck ya. Kenapa bertambah tadi sudah menjawab sih gitu. Dan terima kasih dokter. Dan ini pertanyaan berikutnya ini sebenarnya personal buat saya ya. Karena saya ingin menanyakan, ini pertanyaan dari banyak orang dan sekaligus pertanyaan saya juga. ASI saya itu cukup gak ya dok ya? Kok sepertinya bayi harus haus terus gitu. ASI kamu ya? Ya karena sekarang lagi banyak semangat orang menyusui dan saya meneruskan aja. Cukup atau enggaknya tuh gimana? Ya jadi pertama memang idealnya adalah selalu namanya direct breastfeeding. Jadi menyusui langsung. Nomor 1. Yang nomor 2 masalahnya kadang si ibu kan tidak tahu berapa jumlah volume yang masuk ke dalam tubuh bayi. Ya betul. Jadi paling gampang kita lihat dari tanda pada bayinya. Idealnya menyusui itu tiap 2-3 jam sekali. Di mana sekali menyusui durasinya sekitar 20-30 menit sekali menyusui. Nah, lihat kondisi bayi setelah disusui, anaknya tidur pulas atau tidak. Jadi kalau bayi disusukan selang 20-30 menit dia tidur pulas, artinya ASI-nya udah cukup. Nah, yang kedua dilihat, yang awalnya si bayi itu dia, saking ke payudara ibunya gitu, kalau dia udah kenyang dia akan lepas. Lepas sendiri ya, berarti ya? Ya, lepas sendiri, betul. Dia melepas sendiri, kemudian dia tertidur, dan pasti ada frekuensi pipis dan pup yang meningkat. Gitu. Dan nanti kita evaluasi kenaikan berat badan kalau pada 3 bulan awal itu sekitar 800 sampai 1 kilogram per bulannya. Gitu.
Nah, yang sering kejadian si ibu-ibu di 24 jam awal, ASI itu, si lambung bayi itu hanya butuh sedikit. Jadi dia hanya butuh 5 ml aja cukup. Jadi makanya jangan langsung minta banyak gitu. Karena dia butuh waktu. Nanti 1 hari usia bayi itu namanya lambung bayi hanya bisa mengcover sekitar 5 ml. Jadi makanya ibunya netes aja ASI-nya itu cukup. Gitu. Nanti naik, jadi naik 3 hari sekitar 20 sampai 30 mili, nanti naik seminggu bisa 40 sampai 60 mili, bahkan nanti di usia 1 bulan bisa 120 mili sekali menyusui. Gitu. Jadi memang tapi jadi ini juga ya. Ini karena saya banyak lihat ibu-ibu yang suka membanding-bandingkan air susunya, kayak misalnya yang satu kulkas penuh, yang saya cuma 1 deret penuh, itu kan juga jadi seperti apa sih biasanya tuh? Ya jadi kayak persaingan atau persaingan ASI, minder itu. Ya mungkin itu maksudnya ya. Mungkin maksudnya kayak happy ASInya banyak. Cuman kasihannya adalah satu sisi ibu-ibu yang ngerasa ASInya sedikit jadi minder atau makin down. Sebenarnya tadi Dr. Reza juga sudah menjelaskan sih bahwa kebutuhan bayi dari newborn itu hanya butuh beberapa tetes dan nantinya akan berkembang dari seiring berkembangnya waktu, itu pun volumenya akan menambah gitu ya. Ya, betul. Gila, aku loh ya jawab. Kamu yang nyesuaiin soalnya. Ya, saya kebetulan cukup mendalami tentang ASI, tapi saya sendiri aja gitu loh. Karena kita kan juga berencana nanti ada anak lagi dan tentunya ASI lagi. Oke. Nah, ini juga pertanyaan orang yang punya newborn, yang kalau kita juga sempat kebingungan waktu bayi kita itu menangis, yang sering banget. Dan kita selalu dikasih tahu ini bayi itu lapar, tapi kalau misalnya kita mau lihat frekuensi menangis seperti apa sih yang normal itu gitu loh. Jadi yang pertama, bayi itu belum bisa bicara. Nah, ekspresinya bayi hanya dengan menangis. Nah, nangisnya bayi bisa beberapa hal. Yang pertama memang saya lapar atau saya haus sehingga saya menangis. Yang kedua, saya urusan sama pipis atau pupnya gitu, nggak nyaman nih, ada pupis, ada pupnya, maka saya menangis. Yang ketiga, kadang anak menangis hanya ingin bonding sama ibu. Itu juga bisa ya? Iya, anak kan merasa nyaman kalau digendong pasti. Oke. Dan masalahnya di Indonesia taunya jangan sering gendong, takutnya bau tangan gitu. Sebenarnya kurang tepat sih. Iya, ada mitos seperti itu ya. Saya bilang kalau ibu-ibu jangan pikir digendong sama dengan bau tangan tinggal cuci aja tangannya biar nggak bau gitu. Lucu ya, maaf ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, lucu. Cuman ini kan ada delay internet yang dari sana jadi ke sini. Jadi responnya. Jadi memang sebenarnya kalau bayi newborn itu skin to skin itu bagus sekali ya, Dok? Iya, betul. Dan namanya anak memang butuh namanya bonding. Makanya kalau ada anak nangis, pikirkan nomor satu, dilihat, kita gendong dulu aja. Dilihat, kan digendong nggak lama, dia kemudian diam. Itu ya udah, artinya dia hanya cukup minta bondingnya aja gitu. Soalnya si anak ini dia kalau merasa dipelukan ibunya, dia akan merasa nyaman. Berarti kata dokter tadi jangan khawatir dengan nanti anak bau tangan. Maksudnya bau tangan itu adalah nggak mau dipisah, dia justru pengen nempel sama ibunya. Pengen nempel, jadi itu nggak usah khawatir. Itu memang udah tahapannya begitu. Kata dokter, kalau misalnya dibilang bau tangan, ya cuci aja tangannya. Pas seperti kampanye sekarang, sering-sering cuci tangan. Gitu ya, Dok, maksudnya Reza ya. Kita bisa pikirkan si nangis itu bermasalah adalah kalau kita nyebut namanya excessive cry, jadi nangis yang berlebihan itu jika ketahuan kalau dia nangisnya itu lebih dari 3 jam per hari, jadi nangis terus gitu. Jadi dihitung dalam 24 jam hampir lebih dari 3 jam menangis dan lebih dari 3 hari per minggu. Nah itu artinya, jadi kalau ini yang sering terkenal namanya kolik infantil. Jadi kolik, betul. Nah itu kita bisa pikirkan, jadi ini anaknya kita kasih susu, dia tetap nangis, kita gendong nangis, kita taruh nangis juga. Nah kita bisa pikirkan ke arah sana gitu. Jadi sebenarnya si kolik ini pun adalah hal yang hal yang normal pada bayi gitu. Kita bisikan bermasalah, kalau nanti dievaluasi
Balik lagi, kalau anaknya dia letoy, malas minum, dan kemudian kenaikan berat badannya tidak adekuat, nah baru itu bermasalah. Selama dia, biasanya karena namanya si kolik ini hanya sifat sementara, nanti pun akan perbaikan sendiri. Oke. Ya, oke, berarti itu juga diperhatikan durasi nangis, yang tadi 3 jam dalam sehari, atau 3 hari dalam seminggu gitu ya? Ya, benar lebih ya? dari 3 hari dalam seminggu. Oke. Kalau istri menangis berlebihan, drama mungkin seperti ancaman pulang ke rumah mertua dan apa itu? Mungkin ajak shopping mungkin bisa. Oh itu ya. Iya ya. Kalau misalnya dari istilah growth spurt itu sendiri, itu kan juga anak kadang kita juga nggak tahu ya nangisnya kenapa. Itu gimana tuh dok? Ya. Fase growth spurt pasti akan ditandai dengan pada beberapa waktu gitu dan hanya beberapa hari aja kejadian. Pasti kalau growth spurt ditandai dengan anak itu menyusu kan lebih hebat gitu, menyusu lebih lama, lebih hebat, dan nanti spare waktunya untuk tidur itu lebih panjang. Growth spurt itu hal yang normal pada bayi, nanti pun dia akan menyusui lebih hebat, tidurnya lebih panjang, dan nanti dia cepat jadi untuk naik kenaikan berat badan gitu. Jadi saya saving untuk si kalorinya ini biar nggak terlalu banyak digunakan gitu. Jadi seperti di situ. Oke. Ya, berarti kalau misalnya dibilang cukup tidurnya itu kira-kira berapa jam normalnya? Kalau tadi kan yang nggak normalnya ada tuh. Nah, normalnya tuh tidur berarti bisa dilihat berapa jam? Kayaknya ini buat newborn kali ya. Iya, buat newborn ya, buat bayi baru lahir. Soalnya kan ada tuh ibu-ibu memang kalau malam anaknya tidurnya pules banget nih. Apa perlu saya bangunin nggak ya buat saya susuin? Atau kalau lagi tidur biarin aja tidur, tunggu dia bangun baru disusuin. Bayi memang di awal minggu, jadi 1 minggu itu biasanya dia butuh sekitar 16-17 jam tidur. Jadi hampir 2/3 hidup, 2/3 hidupnya itu untuk tidur. Iya betul. Dan nanti 1 bulan bisa 15 jam. Nanti semakin bertambahnya usia, durasi tidurnya akan semakin berkurang. Gitu. Bahkan nanti anak usia 4 tahun nggak perlu tidur siang lagi gitu. Jadi semakin bertambahnya usia. Jadi udah 4 tahun terus sebenarnya nggak perlu tidur lagi, nggak perlu tidur siang lagi, tidur malam udah cukup gitu. Oh gitu. Tapi rasanya pengen, aduh nih anak tidur dong gitu. Bisa tidur. Idealnya gitu ya. Kalau kita juga suka kebingungan, anak kita yang tadinya biasanya tidur di 4 tahun ini dia udah bilang kalau Kak kok nggak mau tidur? Gak suka. Dia bilang gak suka tidur gitu loh. Oke, berarti masih normal ya. Masih normal. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu juga nih. Harus nggak untuk membangunkan anak newborn ketika harus menyusui? Perlu dibangunkan atau tidak anaknya? Oke, sebenarnya namanya anak, balik lagi tadi yang pertama masalah nangis. Anak tuh bayi kalau emang saya lapar, saya haus, pasti akan saya menangis. Oke. Itu aja. Jadi lihat tanda anaknya. Mana memang idealnya menyusui adalah tiap 2-3 jam sekali. Idealnya. Ya idealnya betul. Jadi kalau misalnya si ibu menyusui jam 10 malam gitu, nanti dia akan bangun lagi atau menyusu lagi sekitar jam 12 atau jam 1 malam gitu. Nah kadang si bayi, karena saya mendapat susu lebih banyak di jam 10 tadi, saya tidurnya akan lebih panjang. Jadi nanti jam 2 atau jam 3 baru bangun lagi. Gitu. Betul. Apakah itu normal? Normal jawabannya. Karena balik lagi, anak kalau mau kenyang gitu, saya udah cukup gitu. Kalau saya lapar saya akan nangis kok. Gitu. Padahal berarti sebenarnya kalau misalnya anak tidur, ibu daripada pusing untuk membangunkan anaknya, ibunya ikut tidur aja ya dok ya? Iya betul, idealis begitu. Kadang kita bisa pikirkan 2 atau 3 jam sekali kalau memang di awal yang namanya peningkatan berat badannya tidak adekuat. Jadi kita kejar nih, kita catch up. Kecuali untuk kejar berat badan. Gara-gara kenaikan berat badan yang sebelumnya itu kurang mantap gitu, kurang adekuat gitu. Jadi makanya kejar dengan peningkatan dari frekuensi menyusui yang lebih sering gitu. Nah, idealnya pada saat anak bangun, ibu bangun, suami gimana ya, Dok ya? Suami biasanya bodo amat tuh, Dok. Suami siapa itu? Astaga. Saya biasanya kalau saya pribadi saya nyerahkan ke mertua gitu.
Iya. Oh iya. Nah itu lucu dong. Itu lucu dan pas lagi. Pas lagi. Iya. Kalau suami saya mah tidur aja, Dok. Enggak Oh, selalu, gitu, ya. tapi kebanyakan iya. Idealnya tetap terjaga gitu. Jadi soalnya kan namanya menyusui adalah pasti melelahkan, capek menyusui itu. Betul capek, dan namanya ibu waktu untuk namanya recovery gitu. Kalau dia tidurnya lebih panjang gitu, dia akan lebih tenang, lebih nyenyak, nanti ASI pun keluar lebih banyak gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi makanya kalau bisa jadi suami siaga dan mertua juga siaga itu sih. Iya. Iya, mertua dokter dekat rumah ya, di Jakarta juga ya. Iya. Kalau mertua saya di Bali jadi. Oh. Iya. Aman. Nah, oke. Ini juga dok, kan ada hal yang paling bikin stres ibu-ibu dari hasil pemantauan saya selama ini adalah pengalaman saya juga. Ya, ketika anaknya susah makan, dia masak bisa 1 jam, tapi makannya mungkin 1 suap atau setengah suap, mungkin sampai nggak habis, itu bikin stres ibu-ibu. Nah, pertanyaan pentingnya adalah gimana cara nafsu anak itu makannya bertambah, dan apakah memang disarankan atau memang adakah vitamin untuk menambah nafsu makan? Oke. Yang pertama, kalau anak itu mungkin ya di awal-awal kayak waktu mulai MPASI, selalu lihat kalau anak sebenarnya kan namanya anak di bawah 2 tahun, anak belum bisa bicara. Mama saya bosan. Mama kok menunya ini aja ya gitu. Jadi pikirkan pertama kali kalau anak dia susah makan adalah anak itu bosan. Oke. Gitu. Dan orang Indonesia taunya saya makan sama dengan saya makan nasi. Betul. Padahal nih anak kadang ya dia nggak mau makan utama, gitu. Dia nggak mau nasi, tapi dia masih mau ngemil, gitu. Artinya anak ini masih punya makan, masih punya nafsu makan, gitu. Dan harusnya si ibu segera, artinya saya harus bikin variasi makanan, tidak harus bentuk nasi. Oke. Ya, harus lebih ngulik lagi ibunya ya. Betul. Jadi pinternya si ibu-ibu untuk mengolah menu makanan. Soalnya kadang si anak ini dikasih makan menu yang sama selama 1 hari penuh, dari pagi, siang, sore dengan menu yang sama. Gitu. Dan anak itu bosan. Gitu. Dia nggak mengekspresinya apa, jadi akan menolak makan gitu. Sedangkan dikasih snack pasti dia mau gitu. Dan tidak bersyukur anak itu, ibunya sedang memasak. Jangan kayak gitu dong, kasihan anaknya. Kan ini juga adalah jawaban buat orang-orang yang jangan khawatir. Ketika kamu mau menikah dengan perempuan yang katanya harus bisa masak, jangan khawatir. Dulu juga istri saya nggak bisa masak, tapi pas punya anak karena butuh variasi anak supaya nggak bosan, tiba-tiba dia bisa masak dengan 3 kali sehari nyobain dulu. Pada saat itu, jadi semua perempuan nanti akan bisa masak demi anaknya, ya karena anak kan nggak bisa. Bukan demi suami. Iya, tapi demi anak dulu baru suami ketularan. Dan tambahan ya, jadi kalau anak sudah di atas 2 tahun mungkin bisa ditanya, gitu, kamu mau makan apa hari ini? Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya, jadi biar dia punya namanya nafsu makan, dan selalu namanya kembali ke namanya feeding rules. Feeding rulesnya itu adalah 3 hal. Yang pertama harus terjadwal namanya makan itu. Jadi kalau pagi besok jam 7, besoknya jam 7, besoknya jam 7 lagi untuk sarapan pagi. Jadi jadwal teratur. Oke. Yang kedua, durasi makan hanya 30 menit. 30 menit. Oke, habis gitu nggak habis buang. Wah, oh gitu ya? Emang gitu? Ya. Oh, oke. Kenapa anak kemut? Itu gara-gara durasinya terlalu lama. Jadi kadang bisa, jadi kalau emang 30 menit ya udah stop. Tandanya anak kalau lebih dari 30 menit dia nggak akan fokus untuk makan, gitu. Oke. Dan kalau bisa tidak dengan sambil bermain atau nonton TV. Jadi nggak ada lagi tuh. Jadi sambil ada namanya distraksi. Oke. Gitu. Jadi kalau anak makan kemudian sambil nonton TV, dia akan fokus untuk nonton TV, tapi tidak fokus untuk makan. Sehingga kejadian yang namanya ngemut. Sama halnya kalau kayak di orang-orang dulu kan gendong anak tuh sampai keliling komplek, makan tuh bisa sampai 2 jam. Iya, betul. Itu gara-gara apa? Anak punya yang namanya distraksi. Jadi ngelihat sesuatu, dia akhirnya terlupa dengan
makannya, padahal masih ada makanan di mulut tapi jadi ngemut. Jadi seperti itu. Jadi makanya balik lagi ke feeding rules. Gitu. Jadi aturan makannya harus dihati gitu. Siap. Oke, Dokter Reza, kalau gitu ini juga jadi pertanyaan kita yang terakhir ya. Nih, ini kan ada orang yang waktu awal-awal saya punya anak itu kan memang kita kebingungan sekali ya. Iya. Banyak saran datang, ada yang menyesatkan, ada juga yang benar, tapi menentukan yang benar yang mana tuh kadang kita nggak tahu gitu loh. Sebagai orang tua baru. Dan sebagai orang tua baru, kadang memang kita panikan kalau punya bayi, ya kan? Selalu ada aja. Kayaknya panas deh, parno gitu. Kayaknya demam deh. Atau kayaknya ini harus dibawa ke rumah sakit deh, gitu atau gimana. Dan kira-kira waktu yang tepat untuk membawa anak itu ke dokter anak untuk sekedar periksa atau apapun itu kalau demam? Kalau demam itu gimana ya? Oke. Yang pertama selalu berpikir demam itu adalah hal yang baik. Gitu. Nah, kenapa baik? Jadi ada infeksi masuk ke dalam tubuhnya melawan, maka akan menghasilkan namanya demam. Gitu. Jadi demam adalah respon normal dari tubuh terhadap suatu infeksi, baik itu virus, bakteri maupun jamur. Terus yang nomor 2, selalu lihat kondisi anak saat demam. Jadi nyaman atau tidak nyaman gitu. Jadi kadang anak ada yang suhunya demam di atas 38 atau 39, anaknya layu, letoy gitu. Tandanya anak itu tidak nyaman dengan demam. Oke. Tapi ada juga anak yang sampai 38,5, 39 tapi masih perkilan, masih aktif gitu. Nah, itu juga artinya dia nyaman dengan demam. Tuh. Nah, kalau memang dia tidak nyaman dengan demam, pikirkan nomor 1 bisa diberikan namanya pemberi penurun panas yang namanya si paracetamol. Jadi kalau emang jadi sebenarnya yang namanya demam itu diberikan paracetamol itu bukan berdasarkan suhu, tapi berdasarkan nyaman atau tidak nyaman saat demam. Gitu. Jadi kan kalau jadi kan bukan berdasarkan suhu 38,5 masuk paracetamol tuh enggak gitu. Tapi balik lagi berdasarkan anak nyaman atau tidak nyaman saat dia demam. Gitu. Jadi 38,5 tapi masih aktif, ya udah nggak perlu obat gitu. Tapi kalau 38 dia sudah layu, sudah letoy, artinya dia perlu obat. Oke, berarti harus semua diperhatikan sekali ya. Kalau misalnya masih semangat. Dan selalu lihat yang utamanya selain diberikan obat penurun panas adalah pastikan anak mendapat cairan yang cukup. Jadi kalau emang dia masih pakai ASI, asikan lebih sering. Yang kedua, skin to skin contact untuk ngurangin suhu panas pada si bayi itu. Yang ketiga, selalu pakai pakaian yang tipis aja gitu. Jadi kalau bisa pakai kaos dalam aja sama pampers itu pakai popok misalnya. Dan selalu ukur dengan namanya si termometer gitu. Soalnya kadang anak ngukur itu kayak kita ngukur itu pakai namanya tangan meter. Bapaknya pegang, panas, padahal mamanya megang panas, padahal anak diukur normal, gitu. Jadi makanya jangan pakai tangan meter, pakainya termometer. Tangan meter ya. Pengukuran yang objektif, gitu. Soalnya kadang tangan neneknya, tangan kakeknya, tangan mamanya itu beda semua, gitu. Iya. Oke. Berarti itu ya, dan sekaligus kita mengucapkan terima kasih buat Dr. Reza karena udah mau menjawab beberapa pertanyaan. Kebetulan pertanyaan tadi yang juga mewakili banyak orang yang kira-kira pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, yang tadi ya. Dan terima kasih loh Dr. Reza, ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap, sama-sama, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga, tetap sehat selalu, hati-hati dalam bekerja. Nanti kalau ada yang mau kita tanyain lagi, pasti kita tanyain lagi kok dok. Insya Allah, oke siap. Dr. Reza. Thank you Dr. Reza. Oke, terima kasih. Untuk para orang tua, terutama buat orang tua baru, itu tuh biasanya kan akan banyak pertanyaan tiap hari. Ini normal nggak sih kalau begini? Ini kenapa ya anaknya? Kalau bisa WhatsAppan sama dokter anaknya, mungkin bisa tiap bentar kali ya WhatsAppan. Zaman sekarang kan udah banyak tuh dokter anak yang menyediakan nomor WhatsApp untuk langsung dihubungin nama pasiennya ya. Betul, dan juga udah canggih juga, udah modern untuk
akses informasi seputar parenting juga banyak sekali jalannya. Oh, kalau mau lebih tenang lagi langsung dong akses ke website-nya dan juga ada apps-nya Parent Story ya. Klik Journey. Klik Journey karena Parent Story menyuguhkan banyak sekali informasi mengenai parenting dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain dan juga aktivitas anak. Ada juga karir dan keuangan, gaya hidup dan edukasi. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui sekolah anak perkembangannya sekarang sudah harus menyiapkan biaya berapa. Itu penting banget loh. Penting. Dan kalau misalnya punya anak newborn, saran saya, silakan langsung cari tahu info sekolah yang baik. Jangan sampai telat nantinya. Ya, ya benar-benar. Zaman sekarang pilih sekolah secepatnya itu penting sih. Penting banget. Jadi jangan khawatir, semua artikelnya yang ada di Parent Story itu terpercaya karena sumbernya langsung pada pakarnya. Jadi buat para moms, ini selamat membaca ya. Kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan bahasan tentunya pembahasan yang gak kalah seru ya. Mungkin pembahasan nanti apa? Tungguin aja. Saya juga pamit kalau gitu. Saya Rigalus Rahman. Saya Sabay Diter. Sampai jumpa berikutnya. Tetap sehat di rumah. Download aplikasi Parent Story sekarang.